Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu malam ini kami boleh bersekutu untuk membaca firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul menghargai waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu siang, ada waktu malam. Ada waktu bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu bekerja, ada waktu untuk beribadah. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk makan dan minum, ada waktu untuk bermasyarakat, ada waktu untuk bersekutu, ada waktu untuk beristirahat dan tidur. Tuhan memberikan kita kasih karunia waktu 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 52 minggu di dalam satu tahun. Demikian hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan seterusnya. Jadi setiap waktu 24 jam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu itu harus kita gunakan dan kita kelola secara cerdas dan bertanggung jawab untuk belajar, untuk bekerja, beristirahat, bermasyarakat, bersekutu, untuk tidur. Artinya, kasih karunia waktu itu sangat berharga dan kita butuhkan untuk belajar mencari hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kepandaian untuk memperoleh penghasilan dengan bekerja keras secara cerdas, untuk mendidik anak-anak kita dan membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sejahtera dan bahagia, untuk bersosialisasi dengan famili dan handai tolan, dengan satu lingkungan tempat tinggal, dengan lingkungan kerja, dengan sesama anggota persekutuan gereja, untuk beribadah secara pribadi, berdoa dan membaca firman, melalui pertanyaan sektor misalnya, melalui penelahan Alkitab, melalui sermon kategorial, dan melalui ibadah minggu. Untuk makan dan minum, untuk cukup waktu istirahat dan tidur. Jadi waktu itu sangat berharga. Tidak boleh ada waktu yang kita sia-siakan. Setiap jam yang kita sia-siakan hari ini akan berlalu tanpa makna.
Setiap hari yang tidak kita gunakan dengan baik dalam minggu ini akan berlalu tanpa bermakna. Jadi walaupun ada hari yang sama minggu depan, misalnya hari ini hari Selasa, minggu depan hari Selasa, tidak dapat dianggap sebagai pengganti hari yang tidak termanfaatkan hari ini. Akan tetapi hari yang minggu depan itu adalah merupakan berkat Tuhan yang baru, yang patut kita syukuri dan kita gunakan secara berhikmat dan bertanggung jawab, sehingga bermakna bagi kita sendiri, bagi keluarga, bagi persekutuan gereja, bagi bangsa dan negara, dan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Sekarang mari kita introspeksi diri. Bagaimana kita mengelola kasih karunia waktu yang diberikan Tuhan kepada kita selama ini. Berapa banyak kasih karunia waktu yang diberikan Tuhan itu kepada kita sia-siakan, tak bermakna dan tak berguna. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan untuk merenung, ngobrol omong kosong tak berujung pangkal, berbantah, bertengkar. Di musim pandemi corona ini, kita dibatasi untuk bekerja di luar rumah. Terkesan banyak waktu terluang. Bagaimana kita memanfaatkan waktu terluang tersebut untuk sesuatu yang bermakna? Banyak contoh yang dapat kita lakukan. Misalnya, menggunakan lebih banyak waktu untuk membangun keakraban kita dengan keluarga, dengan anak-anak dan keluarga semuanya. Boleh juga kita gunakan untuk lebih intensif membaca firman Tuhan. Bagi mereka yang belum pernah misalnya membaca Alkitab secara menyeluruh dari pasal 1 Kejadian sampai dengan ayat terakhir Wahyu, maka sekaranglah waktunya untuk melakukan itu. Dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih sekarang ini, kita dapat belajar melakukan berbagai kegiatan bermakna, baik di rumah maupun di luar rumah. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu yang kita miliki, setiap jam, setiap hari, dan setiap minggu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kasih karunia Tuhan yang sangat berharga, yang harus kita syukuri dan kita kelola secara berhikmat dan bertanggung jawab, supaya memberi manfaat bagi kita pribadi, bagi keluarga, bagi persekutuan kita gereja, bagi bangsa dan negara, serta untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami malam ini. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk menghargai waktu, mensyukuri kasih karunia waktu yang Tuhan berikan kepada kami, baik untuk belajar, untuk bekerja, untuk bersosialisasi bagi lingkungan persekutuan gereja, bagi keluarga, dan juga untuk segala kebutuhan lainnya dapat kami lakukan secara berhikmat dan bertanggung jawab. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.